Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas soal custom ROM ini, custom ROM Racing OS Babylon versi 1.1 unofficial by Asura. Asura ini siapa? Aku sih curiganya ini Kang Zaki ya, tapi ya kalian nggak usah mikir itu siapa. Yang jelas dia punya channel sendiri dan masih dikit pelanggannya. Kalian bisa ikutin, bisa follow aja, dan disitu ada changelognya, ada notisnya safety net pass by default, gaps build, non FPE ROM, clean flash recommended, selalu direkomendasikan clean flash. Ntar untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini aja. Langsung aja kita bahas. Yang jelas di sini dia sudah ada gapsnya, jadi nggak usah nyiapin gaps lagi. Cuman untuk bloatware-nya aku lupa untuk screenshot. Terus untuk kameranya dia pakai kamera Go kayak gini ya. Karena kamera kayak gini aku sukanya ya, karena nggak perlu panjang lebar untuk membahas ya. Yang jelas ini berfungsi normal. Kita langsung naik aja. Untuk selanjutnya ini nggak ada aplikasi galeri atau aplikasi foto ya buat buka file foto atau file video. Kalian bisa download sendiri. Di channelku juga sudah ada, ntar kalian ketik aja galeri, kemudian cari aja ke atas, itu bakalan ada. Size nya juga kecil kok. Terus untuk Magisnya di sini aku pakai Magis versi 25.2. Kenapa nggak 23.0 ya? Karena untuk file 23.0 nya belum aku download lagi. Pakai ini juga nggak ada masalah. Aku nggak pakai modul apa-apa ini ya. Super usernya juga nggak ada kedetek. Oke, kita cek di Playstore ya untuk ngecek beneran safety netnya sudah tercentang semuanya apa belum ke about phone, dan ternyata belum guys ya. Jadi safety netnya ini aku pastikan belum tercentang dua-duanya guys, karena device is not certified ya. Kalau sudah tercentang dua-duanya ini biasanya device is certified. Langsung aja kita bahas ke menu dalamnya ya. Dari atas dulu untuk network dan internet. Di sini hotspot dan tethering-nya sudah support buat tethering VPN. Kemudian di bawahnya ada menu personalization, kalian bisa atur di sini ya, about us. Nah, kalian bisa hubungi developernya dari sini. Kemudian di bagian lock screen menu-menunya seperti ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Ntar kalau misalkan perlu aku tunjukin. Kalau misalkan nggak perlu dijelasin ya artinya itu sudah aman-aman aja. Oke. Terus di bawahnya ada miscellaneous. Di bagian ini ada game space ya, game space ala AOSP seperti biasa. Terus ada parallel space, smart charging, smart pixel, system manager. Untuk system manager menunya seperti ini. Kalian bisa atur sendiri ya. Ada game boost mode. Di sini kan juga bisa aktifin game boost modenya buat yang suka gaming. Terus di bawahnya ada Google Service, parallel space dan sebagainya. Oke. Ada Higher FPS in game, kemudian unlimited photo storage, native buff dan seterusnya. Di bawahnya miscellaneous ada notifikasi. Di bagian ini kalian bisa warnai notifikasinya. Kemudian untuk quick settingnya menunya seperti ini. Kalian bisa atur ntar jumlah kolom sama barisnya berapa. Terus kemudian untuk yang lain-lain kayak di sini ada GS background transparency. Kalau misalnya kita geser ke kiri, kita slide, maka transparansi ya. Ini ada di belakangnya itu masih kelihatan. Tapi lebih enak yang kayak gini. Kalau yang bawahnya GS header image, ini gambar yang ada di belakang quick settingnya itu guys. Itu kalian bisa atur mulai dari 0 sampai 11. Kalau 11 gambarnya bakal beda lagi. Nah sekarang biru-biru apa itu, coba kita ke nomor 3. Nah kayak gitu. Kemudian di bawahnya ada sound. Untuk sound ada pulse. Untuk pulse ini nggak perlu aku jelasin ya, karena di hampir setiap custom ROM ada ini ya. Status bar kalian bisa munculin atau bisa atur di bagian status bar itu. Baterai stylenya aku pilih stack only ya. Terus 4G icon, ada combine sinyal icon. Ini kalau kalian enable, yang muncul sinyalnya bakalan sinyal yang kalian lagi pakai. Misalkan kalian pakai wifi, ntar muncul wifi aja. Kalau misalkan kalian pakai operator seluler, ntar yang muncul operator seluler aja. Misalkan ini kita checklist, tapi nanti kalau aku checklist rekamannya bakal hilang, jadi nggak usah aku tunjukin. Kemudian ada traffic indicator dan lain-lain, kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk wifi standar ini aku nggak tahu buat apa ya, display wifi standar next to wifi signal. Aku nggak tahu buat apa ini. Kita ke menu user interface. Di sini kalian bisa atur fontnya. Untuk font lumayan ada beberapa pilihan ya, lumayan banyak. Terus kemudian ada sistem icon pack. Terus ada monet setting. Kalian bisa atur warnanya. Di sini ada warna luminance. Itu kalian bisa atur juga biar tampilannya ya warnanya nanti bakal beda lah kayak gitu. Terus ada navigator style, nggak terlalu banyak tapi cukup lah untuk dipilih. Kemudian ada signal icon style. Kalau untuk wifi nya itu ada di bagian bawah sini ya. Untuk ini untuk wifi nya. Terus untuk sistem space kayak gini lumayan banyak pilihan.
Terus ada volume panel, aku pilih yang Realme UI untuk volumenya mana, ini modelnya kayak gini ya. Coba kalau Rise style kayak gitu. Oke, untuk yang lain-lain menunya seperti ini, ada search bar style, random setting, header image dan sebagainya. Header image ini kalian juga bisa pilih-pilih kayak tadi guys ya, kalian bisa aktifin di bagian sini. Kemudian untuk setting style yang lain, nah ini dia, ini juga berkaitan sama tampilan di HP kalian ya. Nah ini kayak gini-gini. Oke, untuk personalisasi sudah habis. Untuk display ini nggak banyak ada custom, jadi untuk tap to wake nya ini normal, tap to sleep juga normal. Ada ambient display, ambient displaynya waktu kita klik ada rest to wake, jadi ntar kalau HP nya kita taruh terus kita ambil gitu, jamnya itu bakal nyala ya, pokoknya layarnya bakalan nyala. Terus ada desktop mode, karena aku nggak bisa ngetes jadi ya kita next aja. Untuk wallpaper style ini lumayan banyak pilihan ya. Nah ini setiap partnya ini ada isinya, jadi ntar kalian bisa pilih-pilih aja sendiri. Terus ada juga notifikasi, ini nggak penting sih, kita next aja. Ada baterai ya, untuk penggunaan baterainya menurutku ini standar ya, nggak terlalu boros juga nggak terlalu irit, jadi ini biasa aja. Kemudian untuk storage ini kebaca 5 GB, aku nggak tahu ini ngaco apa enggak, tapi menurutku ini enggak sih kayaknya. Kemudian untuk sound dan vibration paling bawah nggak ada mission enhancer atau direct ya, karena ada di tempat lain, ntar aku tunjukin. Yang jelas ini sebenarnya ada getarnya ya, sebenarnya cuma getarnya aku matiin guys ya. Terus untuk security sudah lengkap, ada pin, face unlock, fingerprint, app locker dan smart locknya ada di bagian sini. Kemudian next kita ke menu sistem. Untuk bahasanya kalian nggak usah khawatir, di sini dikasih bahasa Indonesia juga. Kemudian di bawahnya ada menu tombol, kalian bisa invert layout atau nuker posisi tombol back sama reset aplikasi di sini. Kemudian di bawahnya ada kayak gini. Kalau kalian lihat di situ ada power menu, kalian bisa aktifin advance restart di sini. Jadi ntar kalau kalian tekan tombol power terus tekan tombol restart, itu ada pilihan sistem recovery bootloader. Artinya kalian nggak perlu neken tombol power plus tombol volume lagi ya untuk mau ke salah satu di antara itu tadi. Oke, di bawahnya ada menu kayak gini, kalian bisa lihat sendiri menu-menunya. Yang jelas untuk customisasinya ini sih atau menu-menu fiturnya lumayan banyak ya. Terus ada menu gestur, menunya seperti ini. Kemudian ada USB konfigurasi, kemudian ada Rising Updater, kalian bisa cek update-nya di sini. Gak usah ke device setting dulu ya, kita ke developer option dulu. Memorinya kepake 2,4, sisanya 1,5an. Di bagian running services apakah benar? Dan ternyata 1,2 ya, ini sambil merekam layar guys ya. Dan untuk case-nya, untuk case 350 mAh, ini bisa berubah-ubah guys ya, nggak nentu. Kadang bisa nambah, kadang bisa berkurang, tapi selama ini aku pakai nggak ada masalah sih. Oke, sekarang ke pengujiannya ya, hasil uji aku di sini. Untuk hasil skor Antutu ini aku pakaiin cooler, hasilnya suhunya turun banget ya karena pakai cooler. Kalau nggak pakai cooler kayak gini. Untuk hasil skor Antutunya sih ya masih tetap stabil kayak gitu ya. Nah ini masih tetap sama aja. Dan kalau untuk CPU throttling-nya kayak gini. Tapi ini kernelnya sudah aku ganti ya guys, aku ganti pakai kernel Mume. Buat kalian yang user daily, kalian nggak perlu ganti juga nggak masalah. Cuman buat kalian yang kadang-kadang suka main game, kalian sebaiknya ganti kernelnya ya, karena untuk hasil pengetesan kernel bawaannya itu cuma dapat kayak gini. Terus untuk CPU throttling-nya hasilnya kayak gini, jadinya aku ganti. Dipakai buat daily sih masih oke guys, buat daily ya. Tapi kalau untuk nambah-nambah game dikit-dikit, ini kayaknya perlu ganti kernelnya. Oke, kira-kira seperti itu. By the way, makasih buat saya sendiri yang sudah donasi di Saweria. Buat kalian yang belum donasi, silahkan donasi dulu. Yehehe. Terakhir soal quick settingnya ya. Untuk quick settingnya di sini sudah aku pilih-pilih yang penting-penting aja. Sebenarnya masih ada fitur-fitur lain di bagian bawah. Ntar kalian bisa pilih-pilih sendiri mana yang kalian butuhin. Yang jelas untuk waktu aku tes mulai dari hotspot ini aku aktifin semuanya, nggak ada yang force close, nggak ada yang hilang. Kemudian untuk naik light ini berfungsi normal, kemudian ada ambient display, ada ya kayak gini ya. Untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat sendiri, ini berfungsi semuanya. Dan untuk FPS info ini juga ada, dan aku suka yang tampilan kayak gini guys ya untuk FPS info. Oh iya, hampir lupa, tadi kan aku belum nunjukin untuk direct sound ya. Di bagian sistem ini ada satu fitur lagi, device setting. Untuk mission enhancernya ada di sini, dan untuk just presetnya ada bass boosternya. Udah, bawahnya nggak ada apa-apa lagi, tapi minimal untuk suaranya bisa jedak-jeduk guys. Untuk menu-menu yang lain kayak gini ya, ada FPS info overlay yang aku suka banget ini, karena
nggak ada background hitam di belakangnya, jadi nggak terlalu ganggu layar. Kita beralih ke quick setting ya. Untuk quick settingnya ini sudah aku pilih-pilih, ntar kalian bisa pilih-pilih sendiri mana yang mau dibutuhin. Di bawah sini masih ada beberapa fitur lain tapi aku nggak butuh, jadi aku biarin aja. Waktu aku tes untuk hidupin hotspot dan tethering, untuk semuanya ini nggak ada yang force close. Yang jelas ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai dan oke banget. Night lag berfungsi normal, kemudian ada ambient display, ada dark time, FPS info yang tadi bisa kita akses dari sini. Kemudian Mi akses, kamera akses, USB tethering, QR kode, udah ikut doang ya. Di bagian recent aplikasi juga kalian bisa munculin nih tombol-tombol clear all, tombol screenshot, terus lock. Ada locknya juga, jadi kalau misalkan mana ya, ini misalkan Play Store-nya ini kita lock ya, kayak gini. Waktu kita clear all, nah ini kita hapus ya, Play Store-nya masih tetap kekunci. Ini oke banget guys. Terus ada lens, ada clear yang buat satu aplikasi doang, dan ada penunjuk sisa RAM-nya juga di situ. Kalian bisa atur-atur di bagian menu personalisasi tadi ya. Terus terakhir soal menu panggilan, bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelpon apa enggak. Aku cek dulu guys.